Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Ibu Lia Amalia SH.MH, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi K21D. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam season ini dalam rangka pemaparan materi tentang pembuktian dan daluarsa dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Denny Mardia selaku moderator, serta teman-teman yang akan memberikan materi yaitu Faisal Taufik Rohman, terus Kintan Anandita, Rijal Arifin, Sihabuddin Nur, Fuad Hasan, Muhammad Andika, dan Pak Sutrisno. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Pengertian pembuktian. Pembuktian memiliki dasar yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar ini terdapat dalam pasal 1865 yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa dia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjukkan kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa tuntutan untuk mendapatkan hak, meneguhkan ataupun membantah hak orang lain terhadap sesuatu, pihak yang menuntut, meneguhkan ataupun melakukan pembelaan harus memiliki bukti atas hak tersebut. Dalam mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa, wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak sesuai pasal 283 HIR. Baik, selanjutnya ada teori pembuktian. Yang pertama yaitu teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka atau blood afirmatif. Teori ini mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum teori ini adalah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan atau negativa obsun probanda. Yang kedua yaitu teori hukum subjektif. Teori ini menggambarkan suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif. Dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Teori ini berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata. Lalu yang ketiga ada teori hukum objektif. Teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Yang keempat ada teori hukum publik. Teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Lalu yang kelima ada teori hukum acara, yaitu asas audi et alteram atau juga asas kedudukan prosesual yang sama daripada pihak di muka hakim yang merupakan atas asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan slide alat-alat bukti. Alat pembuktian diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat pembuktian meliputi: pertama, alat bukti tertulis. Dalam pasal 1866 KUH Perdata sebagai urutan pertama ada juga yang menyebutkan alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, yaitu ada surat akta resmi dan suatu akta di bawah tangan. Surat akta resmi ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan.
pegawai pencatatan sipil atau Amtenar Burgerlijkstand dan sebagainya. Lalu ada suatu akta di bawah tangan, yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Yang kedua, alat bukti saksi. Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di hadapan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi, tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Sekian slide pembacaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, dilanjut dengan alat bukti yang ketiga, ada alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 1915 KUH Perdata, yaitu persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Yang keempat, ada alat bukti pengakuan. Pada dasarnya pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena kalau telah mengaku, maka pihak lawan dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan telah membuktikan hal tersebut. Yang kelima ada alat bukti sumpah. Menurut Profesor Ali Afendi, pernyataan yang khidmat bahwa Tuhan adalah yang Maha Tahu dan bahwa Tuhan akan menghukum setiap dusta pada waktu orang bersaksi merupakan alat bukti yang paling rendah. Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang terakhir yang dijelaskan pada pasal 1866 KUH Perdata. Dalam undang-undang dikenal ada dua macam sumpah, yaitu sumpah yang menentukan atau decusure ed, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan dimaksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu ditambah dengan penyumpahan karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang ada. Lalu ada daluarsa. Pengertian daluarsa yang pertama menurut pasal 1946 KUH Perdata, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, daluarsa atau lewat waktu menurut pasal 1946 KUH Perdata ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Yang ketiga, pasal 1967 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Macam-macam daluarsa. 1. Acquisitive verjaring pasal 1963. Acquisitive verjaring adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluarsa ini harus ada etikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Seperti dalam pasal 1963 KUH Perdata, bahwa siapa yang dengan etikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan etikat baik menguasai selama 30 tahun memperoleh hak milik dengan tidak dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.
2. Ekstensif berjaring pasal 1967. Ekstensif berjaring adalah seseorang yang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari 30 tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama 30 tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Kesimpulan, hukum pembuktian merupakan sebuah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah perkara sengketa. Hukum ini juga termasuk sebagai pembahasan hukum acara perdata, sebab dalam perkara acara perdata dibutuhkan bukti-bukti oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Teori-teori yang menjelaskan hukum pembuktian secara umum terbagi menjadi 3, yaitu teori hak atau teori hukum subjektif, teori hukum atau teori hukum objektif, dan teori hukum acara dan teori kepatutan. Alat-alat yang digunakan sebagai pembuktian dalam menyelesaikan sengketa ataupun perkara diantaranya adalah bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan sumpah. Masing-masing dari setiap alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara. Hukum daluarsa mengatur tentang tata cara masyarakat dalam menyelesaikan perkara kekuasaan terhadap suatu benda. Dalam menyelesaikan perkara tersebut, para pihak harus memenuhi 2 syarat, yaitu memiliki kekuasaan atau kedudukan atas benda yang diperkarakan, dan harus memiliki itikat baik bagi orang yang mendapatkan kekuasaan bagi benda tersebut. Perkara daluarsa juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu daluarsa memperoleh atau akuisitif persjaring dan daluarsa membebaskan atau eksinsitif persjaring. Demikian pemaparan dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.